Selamat pagi, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berbahagia sekali pagi ini kita bisa bertemu kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, biarlah kita menyempatkan waktu sejenak untuk bersaat teduh merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam baik, sehat, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kami, semua oleh karena kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sebelum kami mulai hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Mari urapi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini saat teduh kami ambil dari Nats Alkitab 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-43, 44 dan 45. Demikian firman Tuhan. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yisrael. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Dalam cerita ini dikatakan saat itu diceritakan zaman pemerintahan Raja Ahab ini Israel mengalami bencana kekeringan. Hujan tidak pernah turun sampai 3,5 tahun dan itu menimbulkan bencana. Dan Nabi Tuhan Elia yang diutus Tuhan untuk mengembalikan orang-orang Israel kepada Tuhan, menyembah Allah yang benar. Di dalam cerita 1 Raja-Raja ini diceritakan bahwa pada saatnya itu mereka seperti bertanding untuk memanggil api Tuhan. Siapa yang benar-benar Tuhan? Siapa yang benar-benar Tuhan yang bisa memakan korban bakaran mereka berupa sapi yang dipersembahkan. Dan saat itu kita tahu bahwa ceritanya akhirnya nabi-nabi Baal itu berakhir tragis karena rupa-rupanya memang Tuhan Allah ya yang menyambar dengan apinya, dan Elia memenangkan kontes itu dan kemudian rakyat kembali kepada Tuhan. Mereka mengaku bahwa oh benarlah Tuhan itu Allah Israel, bukan Nabi Baal, bukan Allah, bukan Baal-Baal yang disembah oleh mereka pada saat itu. Dan cerita itu tidak berhenti begitu saja, karena pada akhirnya setelah nabi-nabi itu disembelih di gunung, di Sungai Kison, akhirnya si Elia ini menyuruh sama bujangnya untuk naik ke gunung supaya melihat ke arah laut, melihat tanda-tanda hujan belum. Nah, sebelum dia menyuruh bujangnya, dia diceritakan di situ dia bersujud, dia menunduk, mencium tanah di antara dua lutut, jadi seperti orang bersujud itu, lalu mengadakan sembah sujud tuh. Habis itu dia menyuruh bujangnya, kamu naik ke atas, coba kamu lihat ke arah laut. Dan bujangnya dengan setia naik ke atas. Dia melihat tidak ada apa-apa, Bapak. Dia turun lagi, coba sekali lagi, naik lagi, tidak ada apa-apa, turun lagi, naik lagi, sampai yang ke-7 kali. Wah, ada awan sebesar telapak tangan timbul dari laut. Tanda-tanda yang kecil ini ditangkap oleh Nabi Tuhan yang suruh menyuruh sama Raja Ahab, pergi cepat, pasang keretamu supaya kamu pergi ke Israel. Dari pembacaan firman Tuhan pagi ini kita boleh mengambil pelajaran bahwa
di dalam Tuhan, walaupun kelihatannya tidak mungkin, ataupun kita harus bertekun, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita maui, atau tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tapi semua seturut dengan kehendak Tuhan adalah kemuliaan. Seperti kalau kita gambarin, kalau kita jadi bujang itu disuruh naik ke gunung, turun lagi, naik lagi, turun lagi, bukan 1 kali 2 kali, ini sampai 7 kali. Ya kalau 7 kali, kalau misalnya itu sampai 11 kali pun pasti dia juga ikut saja naik turun, karena ketaatannya dia sama pemimpin rohaninya dia, karena dia yakin bahwa pemimpinnya pasti melakukan hal yang baik bagi dia. Kalau diceritakan di sini cuma 7 kali, ya 7 kali. Kalau misalnya 11 kali, ya pasti 11 kali atau 21 kali, dan dia taat. Kita boleh belajar dari bujang ini bahwa ketaatan di dalam Tuhan, dan karena pemimpin-pemimpin rohani yang kapabel, yang istilahnya bisa diandalkan secara kehidupan rohaninya dia, kita percaya bahwa mereka akan membawa kita kepada jalan yang benar, seperti pekerjaan Elia yang dilakukan oleh karena kuasa Tuhan ini bisa menubatkan satu bangsa yang besar, bisa mengembalikan rakyat Israel kembali kepada menyembah Tuhan yang benar. Dan saya yakin yang hari-hari ini yang kita lalui sudah sebenarnya hampir 1 tahun COVID-19 ini, bukan semakin baik kalau kita melihat berita-berita di luar semakin tidak menyenangkan, tapi biarlah kita yang di dalam Tuhan tetap dipelihara, dilindungi, tetap ada perlindungan, ada pemeliharaan di dalam Tuhan, dan biarlah kita tetap berbuat baik, tidak egois di dalam suasana atau situasi yang seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pagi ini, biarlah menjadi bekal sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh bertekun di dalam Tuhan, dalam situasi apapun Tuhan, karena kami yakin bahwa di dalam Tuhan ada pemeliharaan, di dalam Tuhan segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin bagi akal budi kami, tapi kami yakin oleh karena kuasa Tuhan, dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Tuhan akan melakukan segala sesuatunya bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Biarlah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kami semakin bergantung berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.